warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Puji syukur hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah, kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillah khairul law kanu ya'lamun. Walau annahum, seandainya mereka kaum Bani Israil amanu, beriman, wattaqaw, dan takwa, lamathubatun, pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala besar min indillah, sisi Allah, dari sisi Allah. Khair, itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini kan mengakhiri dari semua peringatan Allah terhadap kaum Bani Israil yang lebih memilih cara instan, yang lebih memilih sihir daripada ayat Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Mereka lebih memilih sihir biar cepat. Jadi kalau punya keinginan, kalau pakai sihir kan cepat gitu pikirannya. Padahal kata Allah, jika mereka beriman kepada Allah, kemudian Rasul dan ayat Allah yang dibawa oleh Rasul, dan mereka juga bertakwa, balasannya itu lamathubatun min indillahi khair. Yang lebih baik itu pahala yang ada di sisi Allah. Pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada cara yang cepat, cara yang instan melalui ilmu sihir itu. Tetapi mereka tidak tahu. Nah, ini pun bukan hanya berlaku, ayat ini bukan hanya berlaku bagi kaum Bani Israil. Maka bagi kita pun, ini sering kita kan banyak sekali kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai musibah, berbagai ujian. Nah, banyak orang di antara orang-orang di zaman sekarang ini lebih baik memilih cara instan. Ini dukun, apalagi yang terjepit dengan masalah utang piutang. Banyak yang berdukun, banyak yang cari-cari ajimat, berdoa. Minta berdoa kepada dukun, berdoa itu bukan jalan yang benar. Dia ingin cari yang instan, cepat, gitu. Inginnya cepat, padahal kemarin itu tidak akan terjadi. Wa ma hum bidzarrina min ahadin illa bi'idznillah. Apapun itu, semuanya hanya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun kita berangkat ke dukun, kemudian mempelajari ilmu sihir, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Nah, seharusnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, yakin akan adanya Allah dan pertolongan Allah. Kalaupun diberi ujian oleh Allah, yakin bahwa Allah akan menolong. Meskipun itu takdir, Pak. Meskipun itu takdir. Karena ada takdir ya, ada takdir, ada nasib. Ya. Takdir itu adalah ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah kepada seseorang sekarang. Mati takdir. Ya. Toropi kawin dengan ibu siapa? Dengan istrinya, itu takdir. Bisa nggak takdir itu, ukuran itu dirubah? Bisa. Takdir itu bisa berubah. Yang merubah itu hanya bisa satu yang bisa merubah takdir itu adalah kekuatan doa.
ingin merubah takdir, berdoa. Kenapa ada doa? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua keadaan. Kullah la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa merubah semua keadaan itu kecuali dengan kuasa Allah. Lagi doa itu di siapa? Ali Khamenei ya. Iran itu berdoa itu Ali Khamenei begitu. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikan hati dan absar penglihatan. Wa ya mudabbiral laili wan nahar, wahai yang maha berubah mengganti dari siang dan malam menjadi siang. Wa ya muhawwilal hawli wal ahwal, wahai sang perubah yang merubah semua keadaan. Hawwil halana, rubahlah semua keadaan kami ila ahsanil hal, menuju kepada perubahan yang lebih baik. Itu pernah lihat itu di doanya Ali Khamenei. Sakit takdir, ya sakit takdir sudah ditentukan oleh Allah. Cuman seberapa besar sakit itu nasib. Nah, kalau nasib itu bagian, ya. Nasib itu bagian. Contoh orang bekerja sekarang gajinya bekerja itu adalah takdir. Gajinya Pak Ropik karena sekarang punya staf, gajinya hanya 5 juta. Nah gaji 5 juta itu bagian, itu nasib. Kemudian naik Pak Ropik jadi kepala bidang, maka gajinya berubah menjadi 10 juta. Itu nasib, bagian. Kalau bagian itu bisa dirubah sesuai dengan usaha yang kita usahakan. Sesuai dengan yang kita usahakan, itu nasib. Namanya juga nasib, nasobun, bagian. Kalau bagiannya staf itu kan gajinya cuma 5 juta, ya itu nasibnya 5 juta. Kalau kepala gajinya 10 juta, ya itu nasibnya 10 juta. Bisa nggak berubah? Bisa berubah. Sesuai dengan usaha, dan itu bisa dirubah dengan semua usaha. Maka takdir sepahit apapun takdir itu dan nasib yang bisa merubah semua itu hanya dengan doa. Maka gunakan fasilitas doa ini untuk merubah semua keadaan. Jangan mencari yang instan. Dan Allah tidak langsung memberikan semua keinginan yang kita inginkan, Pak. Belum tentu apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kita ingin A dan Allah ingin B. Belum tentu yang terbaik itu menurut kita, padahal yang terbaik itu menurut Allah. Sekarang ini banyak kan orang-orang yang diuji tapi lupa dengan fasilitas doa yang maha dahsyat. Lupa dengan fasilitas doa yang maha dahsyat. Nah, salah satu, kalau ingin berdoa ya cari berdoa dengan cara yang ekstrim. Kalau kita punya keinginan besar, keinginan yang besar, tinggi, ingin merubah sebuah keadaan, maka rubahlah dengan cara berdoa. Nah, cara berdoanya cari berdoa yang dengan cara-cara yang ekstrim. Nah, kalau seandainya kita disuruh tahajud tengah malam, sebetulnya bangun jam berapa? Kalau ingin ekstrim jam berapa? Coba surat Al-Muzammil baca. Ya ayyuhal muzammil. Terus ya
muzammil qumil laila illa qalila. Bangun malam tapi hanya sedikit. Terus ayatnya nisfahu awin kus minhu qalila. Bangun tengah malam itu jam berapa? Nisfahu separuhnya. Separuh malam jam berapa? Kalau kita hitung malam itu dari jam 6, subuh jam berapa? Setengah 5. Separuhnya berapa? Enggak, separuhnya jam berapa? 11. Separuh dari jam 6 sampai jam setengah 5 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam setengah. 9 jam setengah bagi 2. Nah itu setengahnya itu seperti itu. Nisfahu separuh malam bangunnya itu Pak. Awin kusmin hukumna atau dikurangi sedikit Pak. Kalau umpamanya jam pertengahan malam itu jam 12 umpamanya ya. Pertengahan malam jamnya jam 12. Kurangi sedikit jadi jam 11, jam 11. Awin kusmin hukumna. Nah itu kalau mau sholat bangun tengah malamnya nisfahu awin kusmin qalila. Berat kan Pak? Berat. Resikonya siangnya ngantuk Pak. Jangan siang subuhku ngantuk. Terus apa lagi ayat tadinya? Auzid alaihi warattilil Qur'an. Auzid alaihi warattilil Qur'an tartila. Selesai berdoa, selesai sholat, jangan lupa warattilil Qur'an, baca Al-Qur'an. Kalau malam bangun kalau pertengahan malam kita bangun, lalu apa yang harus dilakukan? Ketika ada masalah, Rasulullah ketika ada masalah beliau itu selalu sholat. Berapa banyak sholatnya? Sebanyak-banyaknya sholat sebanyak. Kalau perlu dari jam 12 sampai subuh itu jangan berhenti sholat. Berapa rakaat? Lebih banyak harus. Jangan lupa selesai sholat warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an. Berapa banyak bacaan Qur'annya? Ya, jangan salah nanti. Ya minimal 7. Lebih bagus namanya sehari khatam Al-Qur'an bagus. Nah, itu takdir itu bisa dirubah hanya dengan doa. Dan kalau yang merubah sesuatu jangan dengan cara instan, dengan cara sihir yang menurut mereka. Padahal kata Allah, walau annahum amanu wattaqau, ya kalau terjadi masalah oleh Allah ya kembalikan semua kepada Allah, beriman kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih juga Allah juga minta juga kepada Allah yang tahu semua masalah. Itu saja yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 103. Dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.